Selamat datang di channel Casetrum. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial menggunakan PLC Mitsubishi FX3G, yaitu untuk sebuah function timer dan juga counter. Nah, untuk timer dan counter ini cukup sering ya dipakai untuk berbagai macam rangkaian, baik itunya sederhana ataupun untuk sebuah ladder mesin. Nah, untuk cara kerja timer dan juga counter ini sebenarnya sama. Dia mempunyai kotak NO dan juga kotak NC yang bisa digunakan. Namun untuk proses penghitungannya dia lah yang membedakan antara dua fungsi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan saya buatkan laddernya. Kemudian nanti akan saya simulasikan menggunakan GT Designer jadi untuk mempermudah pemahamannya. Ya, di sini saya buatkan note-nya dahulu biar lebih mudah. Untuk timer yang untuk X0 itu saya gunakan sebagai startnya. Kemudian ada Y0 nanti saya sebagai indikator kontak NC timer. Ada juga Y1 sebagai indikator NO timer. Oke, langsung saja menggunakan X0, kemudian outputnya timer menggunakan kode T, kemudian nolnya itu nomor timernya terserah mau 0 atau mungkin 1, 2 atau 3 ataupun 40 juga bisa. Di sini menggunakan 0, kemudian K. Nah, di sini nilai yang akan dimasukkan atau mungkin untuk penentukan berapa lama timer itu akan bekerja. Di sini saya menggunakan 100. Nah, 100 di sini itu bukan 100 detik, namun dia adalah 100 milisecond. Nah, jika dikonversikan ke detik, dia akan menjadi 10 detik. Kemudian klik OK. Nah, kemudian untuk kontak timernya di sini untuk NC saya gunakan untuk kontak NC di sini menggunakan Y0. Kemudian untuk kontak NO timernya saya gunakan Y1. Ya, seperti ini. Jadi X0 ini saya gunakan untuk sinyal atau triggernya timer. Jika dia ditekan atau dia dinyalakan, maka timer akan mulai menghitung. Namun trigger ini harus selalu standby on ya, jadi tidak bisa hanya sekali klik, sekali memberikan sinyal, maka timer akan menghitung terus-menerus. Jika X0 ini dilepas, maka timer akan berhenti menghitung dan akan kembali ke hitungan 0. Kecuali jika kalian mungkin tambahkan sebuah kuncian, maka dia bisa mulai menghitung dan juga mempertahankan hitungannya walaupun X0 ini tidak ditekan terus-menerus. Nah, di sini ada kontak NC timer dengan output Y0 dan kontak NO timer dengan output Y1. Oke, langsung saja di build, kemudian disimulasikan. Simulasi menggunakan GT Designer. Saya minimize dulu. Ini untuk mengubah. Nah, di sini saya pilih timer dulu. Nah, di sini ada sinyalnya dengan X0, kemudian ini ada hitungan timernya. Nah, di sini ada kontak NC. Nah, kontak NC ini langsung menyala ya, karena dia menggunakan NC dari timernya. Kemudian di sini kontak NO-nya belum menyala. Nah, ini akan saya coba nyalakan untuk X0-nya di sini. Dia akan mulai menghitung waktu. Nah, namun ketika X0 ini saya lepas atau saya lepas nahannya, nah timer ini akan mati dan
mulai ulang dari nol hitungannya. Maka dia harus ditekan secara terus-menerus. Nah, tunggu waktu hingga 10 detik. Nah, ketika dia sudah mulai mencapai nilai yang kita tentukan yaitu 10 detik, maka kontak NO lah yang akan memberikan sinyal, sedangkan kontak ENS-nya dia akan mati seperti di foto ini, atau seperti di simulasi ini. Nah, jika X0 ini saya matikan, nah dia akan kembali seperti semula. Saya akan on-kan lagi, dia akan mulai menghitung kembali. Yes. Sekarang Y1 yang menyala lagi. Seperti itu ya untuk fungsi timer, cara kerjanya dengan kontak NONC ya tidak berbeda jauh dengan mungkin timer-timer seperti biasa, ada timer H3CR dan sebagainya. Oke, kemudian untuk yang kedua menggunakan function counter. Di sini untuk function counter saya buatkan node-nya dahulu. Counter. Nah, counter hampir mirip ya sebagai timer, ada signal inputnya. Saya di sini menggunakan X2 sebagai sinyalnya atau trigger. Kemudian ada X3. Nah, ini tambahan sebagai resetnya. Jadi kalau counter itu harus di reset untuk mengulang hitungannya. Kemudian ada Y2 sebagai indikator NC counter. Kemudian ada Y3 sebagai indikator NO counter. Ya, hampir mirip ya dengan timer ini, hanya ada perbedaan di counternya itu ditambahkan satu buah sinyal untuk resetnya atau satu buah push button untuk reset. Nah, kemudian untuk rangkaiannya langsung saja di sini ada X2 sebagai sinyal trigger. Untuk functionnya counter itu menggunakan kode C, kemudian di belakangnya penomorannya, lalu untuk nilai counternya dimenggunakan 10 ya. Jadi ketika tadi timer itu dia menggunakan millisecond, nah untuk counter ini tidak menggunakan millisecond tapi hitungan yang biasa. Jadi untuk 10 hitungan dia menggunakan 10 bukan 100. Kemudian klik OK. Nah, di sini untuk kontak NC counter channel outputnya yaitu menggunakan Y2. Untuk kontak NO counter dia akan menggunakan output Y3. Nah, untuk tambah lagi dia sebagai resetnya. Resetnya menggunakan X3. Untuk reset kodenya RST dan apa yang mau di reset yaitu channel. Oke, seperti ini. Kemudian di build, mulai lagi simulasinya. Ini saya mulai lagi untuk GT Designer-nya. Ini counter. Nah, ya di sini Y2 ini langsung menyala ya karena dia mengambil kontak NC dari counternya. Nah, untuk memberikan sinyal ini counter menggunakan X2. Nah, di sini X2 akan saya coba berikan trigger. Nah, tidak seperti timer ya ketika dia memberikan on terus atau memberikan trigger secara terus-menerus. Untuk timer dia akan langsung menghitung secara konstan, sedangkan untuk counter dia tidak ya. Jadi dia harus bertahap. Dan off terus dimasukkan hingga nilai yang ditentukan yaitu 10 kali.
Di situ juga hitungan counternya ada. Jadi maksudnya itu ketika di sini standarnya 10 ya, untuk X2 atau push button X2 itu ya harus ditekan hingga 10 kali. Jika di sini 20 ya ditekan 20 kali. Ini sudah 8, kemudian 9. Nah, ketika 10 nanti akan ada perubahan di outputnya. Nah, ketika ini sudah 10, maka bergantilah yang akan memberikan arus itu dari kontak NO counternya. Jadi itu Y3. Untuk Y2 dia akan mati. Nah, untuk mematikannya sendiri kan dia tidak akan mati walaupun hitungannya ditambah terus. Jadi hitungannya dia itu mentok di 10. Nah, untuk mematikannya dia butuh satu tombol untuk meresetnya. Itu di sini saya gunakan X3. Saya X3 untuk saya nyalakan. Nah, di sini hitungannya mulai 0 kembali. Di sini juga 0. Nah, untuk arus kontak yang mengalirkan arus, dia berpindah seperti semula, yaitu kontak NC-nya. Untuk kontak NO dia akan off. Nah, kemudian kita coba lagi. Untuk dia harus di off-kan dulu. Dan baru ini dimulai hitungannya lagi. Nah, untuk mereset angka ini tidak perlu harus ini tercapai 10 dulu. Bisa saja ini masih 4 hitungan, kemudian kita reset agar kembali menjadi 0. Nah, setelah reset dia kembali menjadi 0 lagi. Kemudian bisa mulai hitung lagi. Hitung hingga mencapai 10 kali. Oke. Nah, di sini berubah lagi untuk kontak yang mengalirkan arus. Oke, jadi mungkin seperti itu saja untuk penjelasan function timer dan juga counter. Untuk pengembangannya, penggunaan rangkaiannya fungsi itu sebenarnya untuk pengembangan fungsi itu ya terserah kalian sendiri mau digunakan sebagai apa. Mungkin bisa juga untuk membuat lampu lalu lintas atau membuat hitungan pada conveyor dan segala sebagainya, itu terserah kalian. Yang penting kalian memahami dasarnya dulu. Jadi cara kerja counter itu seperti apa, resetnya bagaimana, cara kerja timer, kontak NONC-nya itu seperti apa. Oke, untuk tutorialnya seperti itu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis saja di komentar. Jika ada yang ingin request rangkaian apa, tulis saja nanti saya usahakan untuk dibuatkan. Oke, terima kasih.